Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak Nizar. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sesuai dengan judulnya, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang menuntut ilmu. Namun, kita pelajari dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, apa sih yang akan didapatkan oleh siswa. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah melalui video pembelajaran, observasi, dan diskusi, siswa diharapkan dapat membaca Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang menuntut ilmu sesuai dengan kaidah tajwid dan kemudian mengidentifikasi kandungan hukum tajwid pada Quran surat tersebut. Oleh karena itu, sebelum kalian membaca dan mengidentifikasi, sekarang dengarkan bacaan yang akan Bapak sampaikan. Kalian boleh mengikuti ataupun boleh memperhatikan saja. Tapi jangan lupa kita awali setiap bacaan Al-Quran dengan ta'awudz dan bismillah. Oleh karena itu, kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Shadaqallahul azim. Nah, barusan kita sudah berlatih membaca Quran Surat At-Taubah ayat 122. Perlu diperhatikan bahwa maksud dari ini bukan menunjukkan nomor ayat, melainkan nomor surat, sehingga pembacaannya Quran Surat At-Taubah ayat 100, surat ke-9 ayat 122. Kita akan baca terlebih dahulu arti dari ayat tersebut. Terjemahnya adalah tidak sepatutnya bagi mukminin pergi semua. Maksudnya pergi kemana? Pergi ke medan perang. Lalu sebagian lagi ternyata mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka dan atau beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama, atau istilah Qur'annya liyatafaqahu fiddin, memperdalam atau tafaqquh fiddin, dalam pengetahuan agama atau pengetahuan. Maka mereka tentang agama untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil secara umum adalah ayat ini secara garis besar menunjukkan bahwa tidak sepatutnya kita semua pergi berperang, namun kita selayaknya sebagian lagi untuk memperdalam ilmu. Karena membela agama bisa berupa jihad fisabilillah dengan berperang, atau jihad fisabilillah dengan belajar ilmu agama. Selanjutnya, marilah kita identifikasi hukum tajwid. Mari kita analisis apa sih yang hukum tajwid yang terdapat pada ayat ini. Dan ini gambaran umum apa saja yang ada atau terdapat hukum-hukum tajwid pada ayat tersebut. Namun tidak akan kita bahas seluruhnya. Bapak hanya akan bahas sebagian, dan sisanya bisa kalian pelajari sendiri atau kalian identifikasi sendiri. Hukum tajwid pada ayat tersebut adalah yang pertama, wama.
yakni mad tabi'i. Mana yang mad tabi'i? Mad tabi'i itu asli atau sifat. Aslinya mad tabi'i itu 2 harokat. Karena apa? Ada fathah bertemu dengan alif. Mati ya. Wama, jadi dibacanya 2 harokat. Kemudian yang kedua, mohon maaf. Kana, sama, ini juga merupakan mad tabi'i karena ada harokat fathah bertemu dengan alif mati. Kemudian yang selanjutnya komariah, yang mana yang dilihat alif lamnya. Maksudnya alif lam di sini merupakan alif lam komariah atau bisa juga disebut izhar komariah karena alif lamnya terdengar, terbaca al-mu'minuna, sehingga alif lam ini disebutlah alif lam komariah. Yang selanjutnya liang firu. Nah, ini adalah perhatikan nomor 5. Nun mati bertemu dengan fa. Maksudnya ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya, dia bisa berubah sifatnya. Dia bisa jadi jelas, dia bisa jadi dengung, dia bisa jadi samar, dia bisa jadi hilang. Namun ketika bertemu dengan huruf fa, dia menjadi samar. Sehingga dibaca nun bukan dibaca bukan, antara nun dan maka disebutnya samar. Liyafiru. Nah, nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Firu. Firu. Nah, sedangkan nomor 6 merupakan firu ini adalah mad tabi'i. Dan nomor 7 kita lihat. Nomor 7 adalah mad lazim mustaqqal kilmi. Ini adalah mad yang wajib panjang. Karena apa? Karena dia adalah mad tabi'i, bertemu dengan huruf yang bertasdid di depannya. Maksudnya gimana? Mohon maaf. Maksudnya gimana? Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf tasdid di depannya, maka harus dibaca panjang dan wajib untuk panjangnya minimal 5 maksimal 6 harokat. Kafah. Karena ini setelah mad adalah huruf tasydid, sehingga ini perlu nafas dan disebutlah agak susah. Musaqqal agak berat. Kafah. Ini disebutlah mad lazim musaqqal kilmi atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf tasydid. Dan selanjutnya, nah untuk penjelasan selanjutnya silahkan bisa kalian pelajari dan baca dan diskusikan dengan teman kalian karena untuk mengefektifkan waktu biar videonya tidak terlalu panjang, nanti akan Bapak berikan dan silahkan nanti dipelajari dan dihafalkan. Setelah kalian mendengar penjelasan dan bacaan yang telah Bapak sampaikan tadi, kita akan beranjak ke kegiatan siswa. Kegiatan siswanya adalah 1. Setiap siswa dianjurkan untuk berwudu dan mengambil Al-Qur'annya masing-masing, baik itu Al-Qur'an digital, Al-Qur'an cetakan, silahkan. Dan jangan lupa awali setiap bacaan Quran kalian dengan ta'awudz dan bismillah. Ta'awudz itu istilah yang digunakan yang merujuk kepada a'udzubillah. Bismillah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada basmalah maksudnya. Mohon maaf. Untuk bismillah. Kemudian baca kembali Quran surat At-Taubah tersebut dan rekam melalui gadget yang kalian miliki. Boleh berupa HP atau apapun yang kalian mampu. Setelah itu upload dan kirim berdasarkan apa yang dirujuk atau yang dianjurkan untuk media yang dianjurkan oleh guru PAI. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi guru PAI. Nah, terima kasih. Hatur nuhun. Ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kekeliruan semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.